Salam sejahtera Bapak Ibu dan Saudaraku yang terkasih, berkah dalam. Mohon izin memperkenalkan nama saya Didi Sugiyarso dari SMK Negeri 3 Magelang dengan LPTK Sekolah Tinggi Pastoral Kateketik Santo Fransiskus Asisi Semarang. Materi pada pertemuan ujian hari ini adalah gereja sebagai persekutuan yang terbuka dengan metode PBL. Kurikulum yang dipakai pada pembelajaran hari ini menggunakan kurikulum Merdeka. Berikut ini akan saya sampaikan video UKIN saya. Kau dan aku, kita bersaudara. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Oke, berkah dalam kita bersama-sama di tempat ini untuk belajar bersama bagaimana melihat keterbukaan gereja. Sebelum kita lanjutkan dalam pembelajaran hari ini, saya akan mencoba mempresensi dulu. Mas Ruben Tanuwijaya, Hadir, Pak. Mbak Sabelia, Hadir. Mbak Margarita, Hadir. Mbak Agatha. Hadir. Oke, Mas Satria di mana hadir? Piket SPW. Oh, piket SPW. Semoga berhasil nantinya dalam perjalanan sebagai seorang pengusaha. Oke, hari ini kita akan bersama-sama belajar mengenai gereja sebagai persekutuan yang terbuka. Sebelum saya masuk ke dalam materi, saya bagikan materi tadi ada 2 gambar nantinya yang akan Anda coba eksplorasi, ya. Oke, kita sebelum memulai pembelajaran ini kita buka dengan doa terlebih dahulu. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, kami bersyukur karena penyertaan-Mu kami dapat bertemu kembali dalam pembelajaran agama Katolik pada hari ini. Kami mohon dengan bimbingan Roh Kudus-Mu memampukan kami dalam menerima materi gereja sebagai persekutuan yang terbuka dengan baik dan dapat kami wujud nyatakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih telah membuka dengan doa. Oke, selanjutnya kita akan bersama-sama melihat ya, kembali apa yang telah kita lewati kemarin, ya. Kemarin kita belajar tentang gereja sebagai umat Allah. Bisa Anda lihat gambar yang sudah saya bagikan. Nanti Anda akan melihat 6 soal dari pengetahuan yang kemarin, gereja sebagai umat Allah. Kemudian yang selanjutnya ada 4 soal dari pertanyaan yang akan kita pelajari. Silakan Anda cukup mengambil kata kunci saja sehingga memampukan Anda melihat sejauh mana daya tangkap Anda tentang materi kita yang kemarin. Ada 6 soal, kata kunci yang perlu Anda kerjakan. Kemudian 4 soal dari materi yang akan kita lakukan. Mengapa saya mencoba melakukan yang namanya asesmen awal? Harapannya kita melihat sejauh mana toh daya tangkap kita gereja sebagai umat Allah yang sudah Anda kerjakan kemarin. Kemudian yang kedua, kita akan melihat pengetahuan apa yang muncul dalam benak Anda tentang materi yang sudah Anda lakukan, yang akan kita lakukan bersama di dalam pembelajaran ini. Oke, saya akan mencoba bertanya dari apa yang sudah Anda tangkap. Oke, pertanyaan yang pertama. Ya, pertanyaan yang pertama. Mas, apa yang Anda tangkap dari pertanyaan yang pertama tadi? Arti gereja sebagai ajaran. Ya, gereja sebagai ajaran. Gereja adalah lembaga untuk mempertahankan dan mempropagandakan seperangkat ajaran yang biasanya dirangkum dalam sebuah buku yang disebut katekismus. Ya, oke. Jadi secara umum gereja itu terungkap ya dalam sebuah katekismus, ringkasan iman kita berada di sana. Kalau di dalam gereja Katolik terungkap di dalam kalimat syahadat yang singkat. Ya, oke, itu materi yang pertama. Kemudian yang kedua, pertanyaan yang kedua, apa yang Anda tangkap, Mbak? Arti gereja sebagai umat pilihan. Arti gereja sebagai umat pilihan. Itu gereja adalah kumpulan orang yang dipilih dan dikhususkan Allah untuk diselamatkan. Tanpa menjadi anggota gereja, maka tidak akan diselamatkan masuk surga. Oke, terima kasih, luar biasa. Di sini diungkapkan bahwa
jemaat yang perdana menjadi kata kunci kehidupan gereja sampai saat ini. Oke, selanjutnya, secara umum Anda menjadi garam dan terang dunia di sana. Anda diberikan tugas untuk menyelamatkan dunia. Itu beberapa poin sebagai asesmen awal dari pembelajaran kita yang kemarin. Ya, kemudian untuk pembelajaran saat ini, kita akan belajar bersama tentang gereja sebagai persekutuan yang terbuka. Ya, ada beberapa pertanyaan sebagai pemantik dalam kehidupan kita. Yang pertama tadi ada kata toleransi. Apa toh pemahaman Anda tentang kata toleransi? Toleransi itu apa? Ada kata diungkapkan tadi di menghargai. Kemudian yang kedua terbuka. Terus apa lagi? Mencintai. Terakhir salam toleransi. Terbuka, menghargai, kerjasama, mencintai. Ya, oke, terima kasih. Itu merupakan kata kunci yang akan kita pelajari hari ini. Yaitu sebagai pemantik kita dalam pembelajaran selama proses ini. Ya, beberapa hal yang perlu kita cermati pertemuan hari ini adalah peserta didik mampu memahami ya arti gereja sebagai persekutuan yang terbuka. Kemudian poin yang penting di sana diungkapkan, Anda akan belajar tentang dokumen Abu Dhabi. Ya, kemudian yang kedua, kita akan belajar secara umum bagaimana kita menjadi pribadi yang mampu bersyukur dengan adanya dokumen tersebut. Dan yang terakhir, nanti kita akan bersama-sama belajar membentuk sebuah rencana program gerakan kita serawung bersama dengan warga. Oke, selanjutnya selama proses pembelajaran ini nanti saya akan menggunakan program based learning. Ya, nanti Anda dibuka dengan beberapa hal yang sifatnya mengidentifikasi masalah. Ya, kemudian yang kedua di sana ada eksplorasi. Ya, Anda mencoba menggali makna yang ada di dalam sebuah literasi. Kemudian nanti saya pun juga akan bertanya kepada Anda, berinteraksi dengan Anda, apa yang Anda tangkap dari sebuah cerita tersebut. Nah, kemudian kita tentukan apa tahu masalahnya ini. Ya, kemudian dengan kajian literasi, dengan kajian kita bersama-sama berwawancara bersama, kita harapkan menentukan ya, apa yang bisa kita lakukan. Ya, dari apa yang kita lakukan, rencana aksinya apa. Oke, itu proses cara kita pembelajaran hari ini. Kita mulai dari yang pertama dengan melihat. Ya, silahkan Anda lihat literasi dari 6 hal kejadian yang terjadi dalam sebuah peristiwa di Indonesia. Silahkan Anda lihat, Anda baca. Saya mencoba. Ya, ada peristiwa yang telah terjadi di sana. Nah, silahkan Anda lihat apa yang ada saya tampilkan, sudah saya bagikan di penjenengan. Dilihat satu persatu sebuah peristiwa tersebut, apa yang Anda tangkap. Ya, silahkan nanti peristiwa 1 Anda silahkan membaca. Ya, kemudian peristiwa yang kedua silahkan Anda membaca. Kita mencoba menggali dari 2 peristiwa terlebih dahulu. Ya, peristiwa yang pertama, kemudian kelompok selanjutnya adalah peristiwa yang kedua. Silahkan Anda melihat apa yang Anda tangkap dari peristiwa ini. Sudah terbacakah? Sudah terbesit apa di dalam benak Anda? Oke, kelompok yang pertama, ya. Apa yang Anda tangkap dari peristiwa ini? Penyerangan kelenteng di Kediri. Ya. Penyerangan kelenteng di Kediri. Kemudian apa tuh yang Anda tangkap dari peristiwa ini? Kurangnya toleransi. Ya, kurangnya rasa toleransi. Jadi kalau seseorang itu mengalami yang namanya kurangnya toleransi, maka terjadi yang namanya pertikaian. Oke, itu yang pertama. Kemudian selanjutnya, yang kedua, apa Mbak yang Anda tangkap dari peristiwa yang kedua? Aksi sosial jemaat gereja gagal karena dituding kristenisasi. Ya, oke. Ada kata kristenisasi. Nah, kita berusaha untuk memberikan sesuatu kepada teman-teman atau saudara, tapi ternyata ada gesekan di sana.
Ya, ternyata banyak hal yang kita lakukan saat kita mau berniat baik, belum tentu niat baik kita pun ditanggapi oleh mereka dengan baik pula. Oke, kita lihat pertama dan kedua. Gereja mencoba berupaya, ya, mencoba berupaya dengan kunjungan. Ya. Oke, silahkan Anda lihat. Ya. Ya. Oke, itu adalah beberapa hal yang kita lihat. Di sana mengungkapkan sungguh luar biasanya tokoh-tokoh yang mau datang. Ya, di sana ada sebuah bentuk keterbukaan. Kunjungan Paus ke Uni Emirat Arab. Ya, bagaimana sebuah komunitas yang dulunya renggang, kemudian mencoba dibangunlah sebuah dialog dengan kunjungan. Jadi kunjungan ini merupakan hal yang luar biasa. Yang bisa Anda lihat begitu ramahnya mereka datang, begitu penyambutan yang luar biasa. Ya. Oke, semoga ini menjadi salah satu pintu, ya, membuka ruang kita untuk semakin terbuka. Ya, oke, itu beberapa hal yang kita tangkap. Ya, bisa dilihat bagaimana komunikasinya mereka. Ya, begitu intens mereka mencoba membicarakan yang namanya masalah toleransi demi martabat manusia. Ya. Ini membuka pintu dialog kita dengan saudara-saudara kita. Ya. Dari peristiwa ini, ya, ini ingin diungkapkan bagaimana kita mencoba melihat, oh ternyata ada tokoh yang mau turun ke bawah, menyambut, ya, merengkuh. Ya. Oke. Kita akan lihat bersama, ya. Nah, di sini, ya, peristiwa yang sudah kita lalui tadi dari 6 peristiwa kemudian kunjungan yang ada di sana. Nah, saya akan mencoba, ya, melihat kembali apa toh yang terjadi di dalam kehidupan mereka, ya. Nah, tadi saya ungkapkan dari beberapa kali saya bertanya pada penjenengan, oh saya merasa sedih, oh saya merasa kurang nyaman, oh saya merasa prihatin. Ya, pertemuan awal diungkapkan bahwa hal yang membuat kita itu merasa kurang nyaman saat kita merasa diri kita merasa di dalam kondisi yang tidak aman. Ya, ini yang kadang-kadang perlu kita cermati bahwa apa yang Anda lakukan dalam tadi saya mencoba berwawancara dengan penjenengan, 1 kelompok, 2 kelompok, oh tertangkaplah ini beberapa hal keresahan. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam kondisi, ya. Kita mencoba melihat, ya, dari apa yang sudah Anda ungkapkan dengan wawancara yang sudah saya langsungkan di awal tadi, Anda akan lihat, ya. Di sana ada beberapa dokumen yang mencoba membuat Anda semakin terbuka, ya. Sudah saya berikan beberapa salinan dokumen yang mungkin bisa menjadi salah satu peneguhan kita, ya. Bisa Anda lihat, di sana ada dokumen persaudaraan manusia untuk perdamaian dunia dan hidup beragama. Ya, jadi ternyata gereja pun membuka ruang, ya, gereja pun membuka ruang tentang yang namanya persaudaraan, keterbukaan. Demi apa? Di sana diungkapkan perdamaian dunia dan hidup beragama. Oke, selanjutnya silahkan dibacakan paragraf yang pertama. Deklarasi ini bisa menjadi undangan untuk rekonsiliasi dan persaudaraan di antara semua umat beriman, juga di antara umat beriman dan yang tidak beriman, dan di antara semua orang yang berkehendak baik. Deklarasi ini dapat menjadi seruan bagi setiap hati nurani yang jujur, yang menolak kekerasan dan ekstremisme buta. Seruan bagi mereka yang menghargai nilai-nilai toleransi dan persaudaraan yang dikembangkan dan didorong oleh agama-agama. Ya, oke. Di sana ingin diungkapkan sebuah undangan,
ya, persaudaraan. Kemudian ada yang namanya rekonsiliasi. Ya, oke. Selanjutnya paragraf yang kedua. Deklarasi ini dapat menjadi saksi keagungan iman kepada Allah yang mempersatukan hati yang terpecah dan mengangkat jiwa manusia. Deklarasi ini dapat menjadi tanda kedekatan antara timur dan barat, antara utara dan selatan, dan antara semua yang percaya bahwa Allah telah menciptakan kita untuk saling memahami, saling bekerja sama dan hidup sebagai saudara dan saudari yang saling mengasihi. Inilah yang kami harapkan dan ingin capai dengan tujuan menemukan perdamaian universal yang dapat dinikmati semua orang dalam hidup ini. Oke, apa yang Anda tangkap dari bacaan ini tadi? Deklarasi ini. Menghargai nilai-nilai toleransi dan persaudaraan yang dikembangkan dan didorong. Ya, di sana ada kata menghargai. Nah, kata kunci ternyata kita hidup harus saling menghargai. Terus saja tadi ada kata di sana di paragraf yang kalimat yang keempat ya, kita saling memahami, saling bekerjasama dan hidup sebagai saudara. Kalau yang pertama tadi apa, Mbak? Ya, undangan untuk rekonsiliasi. Ya, ini adalah beberapa kata kunci dalam dokumen ini. Ya, yang sudah Anda coba lihat. Oh, ternyata rekonsiliasi ini penting. Ya, adanya yang namanya persaudaraan. Oke, selanjutnya setelah dokumen Abu Dhabi, apa yang Anda tangkap dari cerita biblis? Ya, bisa Anda lihat dari cerita biblis. Kita mengambil dari kisah para rasul. Ya, silahkan dibuka, silahkan dilihat beberapa kata kunci yang bisa menjadi kekuatan kita di dalam hidup berrelasi dengan masyarakat. Apakah yang Anda tangkap dari kisah para rasul itu? Kumpulan orang yang telah percaya. Ya, kata kuncinya adalah kita harus saling percaya. Kalau kehidupan kita dengan yang lainnya dimulai dengan yang namanya kepercayaan, ternyata kehidupan mereka akan terus terbangun hal yang indah, ya, hal yang rukun, hal yang damai. Ya. Kemudian apa yang Anda tangkap lagi di sana? Sehati dan sejiwa. Sehati dan sejiwa. Ternyata kehidupan sehati dan sejiwa itu perlu kita gali, perlu kita kembangkan sampai hari ini. Terus apa lagi? Kepunyaan mereka bersama. Ya, di sana ada kata kepunyaan mereka bersama. Jadi ada yang namanya nilai solidaritas. Ya, ada kata solidaritas. Kemudian apa lagi? Hidup dalam kasih karunia. Hidup dalam kasih karunia. Nah, ternyata hidup dalam kasih karunia itu merupakan hal yang indah yang perlu kita tumbuh kembangkan. Bagaimana orang itu membangun relasi satu dengan yang lain yang saling hidup meneguhkan, ya, hidup yang saling bertoleransi, hidup dengan penuh persahabatan. Oke, selanjutnya apa yang Anda tangkap? Hasil penjualan itu mereka bagikan, ya. Di sana ada kata mereka bagikan. Ternyata berkat yang diberikan Tuhan ternyata harus kita salurkan, ya. Kita salurkan, ya. Jadi apa yang kita punya, hal-hal yang indah kita punya tidak disimpan, tetapi ternyata perlu kita bagikan bersama. Oke, itu hal yang perlu kita cermati dari dokumen kisah para rasul. Ya, dari kitab suci para rasul. Oke. Dua dokumen sudah kita lihat bersama, Abu Dhabi, kemudian kisah para rasul. Yang terakhir yang akan kita lihat di sana dari Agendas artikel yang ke-10. Ya, oke. Ya, oke. Silahkan dibuka materi yang sudah saya bagikan ke jenengan. Di sana ada kata karya misioner sendiri. Ya, oke, silahkan dibacakan, Mbak.
Gereja yang diutus oleh Kristus untuk memperlihatkan dan menyalurkan cinta kasih Allah kepada semua orang dan segala bangsa. Menyadari bahwa karya misioner yang harus dilaksanakannya memang masih amat berat. Sebab masih ada 2 miliar manusia yang jumlahnya makin bertambah dan yang berdasarkan hubungan-hubungan hidup budaya yang tetap, berdasarkan tradisi-tradisi keagamaan yang kuno, berdasarkan pelbagai ikatan kepentingan-kepentingan sosial yang kuat, terhimpun menjadi golongan-golongan tertentu yang besar. Ya, oke, sebelahnya. Yang belum atau hampir tidak mendengar warta Injil. Di kalangan mereka ada yang tetap asing terhadap pengertian akan Allah sendiri. Ada pula yang jelas-jelas mengingkari adanya Allah, bahkan ada kalanya menentangnya. Untuk dapat menyajikan kepada semua orang misteri keselamatan serta kehidupan yang disediakan oleh Allah, gereja harus memasuki golongan-golongan itu dengan gerak yang sama seperti Kristus sendiri. Ketika ia dalam penjelmaannya mengikatkan diri pada keadaan sosial dan budaya tertentu pada situasi orang-orang yang sehari-hari dijumpai. Ya, oke, ini adalah bentuk dokumen Agendas artikel yang ke-10. Nah, ada beberapa kata kunci yang mungkin bisa Anda tangkap di sana. Yang pertama adalah Memperlihatkan dan menyalurkan cinta kasih Ya, Allah oke. kepada semua orang. luar biasa. Di sana ada kata memperlihatkan dan menyalurkan cinta kasih Allah kepada semua orang. Ternyata cinta kasih itu harus dibagikan. Ternyata harus disalurkan. Oke, selanjutnya apa yang Anda tangkap lagi di sana? Dapat menyajikan kepada semua orang. Ini kata kuncinya adalah apa yang kita lakukan, hal yang indah, yang baik, terus harus kita kembangkan. Dan ternyata yang terus kita kembangkan, kemungkinan besar pun juga mereka akan terus melihat kita. Oh, ternyata saya adalah pribadi yang tanda kutip menyalurkan cinta kasih sebagai perwujudan Anda sebagai garam dan terang dunia. Kemudian apalagi? Mengikatkan diri kepada keadaan-keadaan sosial dan budaya tertentu. Ya, di sana ada kata mengikatkan diri pada keadaan-keadaan sosial dalam budaya tertentu. Ini berarti gereja harus mampu bisa dirasakan oleh masyarakat secara umum. Misalkan dengan berbagai macam cara. Misalkan contoh yang paling mudah adalah gereja membuka yang namanya peristiwa bencana, kemudian gereja terlibat di sana. Ya, dengan dapurnya, ya, dengan dapur masaknya, gereja tumbuh di sana, hadir di sana. Kemudian gereja mencoba hadir lewat yang namanya bantuan-bantuan sosial karitatif. Ya, nah, itu adalah bentuk contoh yang sangat sederhana. Kemudian bentuk penyaluran cinta kasih bisa diungkapkan dalam bidang pendidikan. Ya, gereja mencoba melihat kembali dengan karya pendidikan. Banyak sekolah-sekolah yang mencoba membuka ruang. Ya, apapun agamanya ternyata bisa masuk di dalam komunitas pendidikan di sana. Prinsip yang diungkapkan adalah mencerdaskan anak bangsa. Kemudian rumah sakit, ya, rumah sakit yang berdiri di dalam gereja Katolik secara sosial dibuka ruang. Semua orang yang hadir di sana boleh demi mempertahankan martabat manusianya. Ya, jadi di sana gereja hadir lewat kultur sosial dengan gerakan sosial yang bisa dan mampu dirayakan. Kemudian ada budaya tertentu, kearifan-kearifan lokal yang ada di dalam gereja mencoba disentuh. Ya, jadi kata kuncinya adalah kearifan-kearifan lokal itu mencoba disentuh kemudian dipakai di dalam kehidupan menggereja dengan cara misalkan tarian-tarian yang saat ini sedang booming kemudian dipakai gereja untuk sarana-sarana pewartaan. Ya. Kata kuncinya adalah sebagai sarana pewartaan. Oke, itu dokumen gereja yang ketiga. Ya. Oke, kita mencoba mengeksplorasi tadi bahwa ternyata ada gambar di sana diungkapkan kerjasama penting. Ya. Di sana ada sebuah komunitas, ya, bagaimana kehidupan para rasul. Ya. Dan ini adalah saluran dekat yang harus kita lakukan. Ternyata bentuk keterbukaan gereja muncul seperti ini. Ya. Oke, itu adalah bentuk kajian dari literasi kita. Ya.
sudah Anda ungkapkan, sudah saya tanyakan dalam proses wawancara secara singkat tadi. Ternyata, ini kondisi sekarang ini. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam dari pijakan yang Anda lakukan, kita lakukan bersama tadi, mengingat masalah permasalahan yang terjadi. Nah, di sana kita tentukan gereja sebagai persekutuan yang terbuka perlu digali dan dikembangkan. Ya. Kalau kita melihat dari dokumen Abu Dhabi, seperti yang sudah Anda ungkapkan tadi, secara kata kunci, saya mencoba melihat, nah, di sana ada kata membuka diri dalam persaudaraan. Nah, ternyata sampai saat ini yang namanya persaudaraan terus kita gali. Ya. Kemudian ada kata sebagai peta jalan membangun perdamaian dunia. Ya. Kemudian di sana diungkapkan juga gereja membawa kegembiraan. Ya. Ternyata harus membawa kegembiraan. Kemudian menampakkan keselamatan. Ya, ini juga penting. Berdialog dan bekerja sama. Ya. Jadi apa yang sudah Anda ungkapkan ternyata masuk ke dalam sini semua tadi. Ya, tentang dokumen Abu Dhabi. Kemudian kisah para rasul, ya, yang seperti Anda ungkapkan tadi ada kata persaudaraan kasih. Ya, tapi kehidupan bersaudara menjadi salah satu momentum kita untuk membangun yang namanya persekutuan. Nah ini tadi yang belum nampak ada kata doa. Ya, sejauh mana doa itu memiliki kekuatan kita membangun sebuah relasi. Nah, kemudian tadi Anda mengungkapkan, nah, ternyata ada kehidupan membangun dan membaca kitab suci. Ya. Terakhir ada kata solidaritas, tadi sudah masuk. Ya. Kemudian dari dokumen yang ketiga diungkapkan, ya. Gereja, silahkan dibacakan. Gereja diutus memperlihatkan dan menyalurkan cinta kasih. Gereja diutus dan memperlihatkan kata cinta kasih. Ya. Seperti yang Anda ungkapkan, ini adalah kata kunci yang ternyata masuk semuanya dari apa yang Anda ungkapkan tadi. Ya. Di sana ada karya misioner, ya, rumah sakit, ya, kemudian ada pendidikan, karya-karya hal yang sifatnya mencoba dilakukan oleh gereja supaya lebih hadir dalam kehidupan masyarakat. Ya. Itu adalah beberapa hal yang perlu kita cermati dalam kehidupan tentang menggereja. Ya. Oke, sampai di sini apakah ada yang ditanyakan? Apakah jelas semuanya? Jelas. Oke. Jadi sedikit saya mencoba menggali dan ternyata Anda sudah mulai paham. Ya. Oke. Terakhir di sana Anda diminta untuk membuat rencana aksi. Ya. Apa toh bentuk kegiatannya? Yang pertama, kira-kira program Serawung Warga. Kalau menurut Anda ini apa toh bentuk kegiatannya? Ya. Kemudian yang kedua, kapan dilaksanakan? Ya. Kemudian di mana kegiatan diadakan? Ya. Kemudian siapa yang terlibat di dalam kegiatan tersebut? Mengapa kegiatan dilakukan dan bagaimana pelaksanaannya? Ya, ini adalah bentuk penilaian nanti Anda membuat sebuah program. Ya. Oke. Oke, di sana beberapa hal yang perlu kita cermati. Ya. Dari apa yang sudah Anda ungkapkan tadi. Ya. Apa toh yang Anda ungkapkan tadi menjadi kata kunci. Ya. Oke, dari yang dokumen gereja yang pertama tadi, ya, tentang dokumen gereja yang pertama tadi tentang dokumen Abu Dhabi. Ya. Oke, silakan Anda lihat kembali dokumen Abu Dhabi. Ya. Oke, apa yang Anda tangkap dari dokumen Abu Dhabi? Ya, beberapa kata kunci yang bisa Anda ungkapkan. Yang pertama apa, Pak? Undangan untuk rekonsiliasi dan persaudaraan. Ya, oke, ternyata ada undangan rekonsiliasi. Ya, kita harus membangun yang namanya persaudaraan. Ya, kita harus membentuk yang namanya mengutamakan keutuhan. Membangun yang namanya sifatnya, yuk kita guyup bareng, yuk kita saling terbuka. Ya, terus yang selanjutnya menghargai nilai-nilai toleransi ya. dan persaudaraan. Ya, di sana ada kata menghargai nilai-nilai toleransi. Ya, itu menjadi kata kunci. Ya, menghargai nilai toleransi. Kemudian selanjutnya mempersatukan hati dan mengangkat jiwa manusia. ya,
mempersatukan hati dan Mengangkat jiwa. ya, ternyata penyelamatan jiwa-jiwa itu menjadi salah satu kata kunci. Ya, jangan biarkan orang-orang yang ada di sekitar kita itu hilang. Ya. Selanjutnya saling memahami, saling bekerja sama, dan hidup sebagai saudara dan saudari yang saling mengasihi. ya, ini beberapa hal yang mungkin kita petik dari dokumen yang pertama Abu Dhabi tadi. Oh, ternyata hidup saling menghargai perlu kita tumbuhkan lagi. Nah, kemudian selanjutnya adalah hidup yang saling mencintai satu dengan yang lainnya. Ya, itu beberapa hal yang mungkin Anda tangkap. Terus dari selanjutnya, dokumen selanjutnya adalah dari kisah para rasul. Ya. Apa tuh yang Anda tangkap dari kisah para rasul? Kumpulan orang yang telah percaya. Kumpulan orang yang telah percaya. Ya, sekali lagi, kalau Anda ingin bersekutu, yang pertama adalah kata kuncinya Percaya. percaya. Kemudian yang selanjutnya Sehati dan sejiwa. sehati dan sejiwa. Ya, kehidupan sehati dan sejiwa. Terus apa lagi? Penggunaan mereka bersama. Ya. Ini adalah bentuk salah satu kata kunci solidaritas. Ya. Punyamu, yuk kita satukan kembali. Ya. Yuk kita bagikan kembali. Nah, ini hal yang sifatnya terinspirasi dari yang dilakukan Tuhan, perjamuan 5 roti dan 2 ikan. Oke, selanjutnya, Memberi kesaksian. ya, apakah Anda mampu ya, menjadi salah satu pionir sebagai sarana memberikan sebuah kesaksian? Ya, itu yang Anda lakukan sekarang ini. Mau enggak? Ya, ada martir merah, martir putih. Ya, maukah dengan martir putih Anda, keteladanan hidup Anda itu diperlihatkan secara nyata dan kehidupan Anda migunani, ya, bermanfaat bagi orang lain. Oke, kemudian yang kedua adalah sebagai salah satu bentuk martir merah. Ini kehidupan membela iman sampai di darah penghabisan. Ya, sekali lagi, yang kita utamakan adalah yang martir putih, hidup dengan penuh keteladanan luar biasa, sehati sejiwa dengan Tuhan. Oke, di bawah nanti saya minta, ya, sebagai bentuk refleksi, ya, sebagai bentuk refleksi pertemuan hari ini, nanti Anda bisa membuat beberapa karya, ada doa, ada puisi dan karangan bebas. Ya. Semua refleksi ini, silahkan nanti Anda buat di rumah, kemudian Anda kirimkan ke saya. Ya, sekali lagi bentuk refleksi pertemuan kita. Ya, apa yang Anda tangkap dari peristiwa dalam kehidupan keterbukaan menggereja? Oke, sekali lagi ini tadi saya ulang, ya, tugas, ya, ada sebuah proposal kegiatan serawung warga. Ya. Sistematikanya nanti akan saya bagikan ke jenengan. Ya, Anda bisa melihat, memaknainya, apa hal yang perlu kita lakukan. Oke, di dalam penilaian, ya, saya sudah membagikan beberapa contoh hal penilaian. Silahkan dibuka penilaian. Ada beberapa penilaian di sana. Nah, penilaian formatif, kemudian sumatif, dan penilaian yang sifatnya psikomotor. Ya, di rubrik sudah tersedia. Untuk soal formatif, saat kita berlangsung tadi sudah kita lakukan. Bisa Anda lakukan, bisa Anda kerjakan. Selama proses tadi, ternyata kata kunci sudah masuk secara formatifnya. Kemudian sumatif, ini hal yang perlu kita lakukan. Nantinya, setelah pertemuan ini Anda membuat yang tadi, ya, beberapa kegiatan ini tadi, ya. Ini sebuah proposal go-nya, ya. Bertitik tolak dari kegiatan ini, ya. Kemudian Anda mau berbuat apa? Oke, ya, ini adalah bentuk-bentuk penilaian yang akan Anda lakukan, ya. Selama proses ini terjadi, ya. Anda sudah melihat, Anda sudah mengerjakan secara umum. Sekarang ini penting, ya. Bagi siswa yang nantinya nilainya belum tercapai secara penuh, secara tujuan pembelajaran belum tercapai, ini ada yang namanya perbaikan. Ya. Kemudian bagi siswa yang sudah mencapai tujuan pembelajarannya,
Di sana bentuknya adalah bentuk pengayaan. Ya. Oke, semua portofolio ya, Anda upload. Ya, sekali lagi Anda upload, ya, nanti akan saya lihat. Ya. Kemudian besok kita akan belajar tentang sifat-sifat gereja. Ya. Sekali lagi, ini hal yang kita lakukan pada kesempatan ini. Apakah ada yang ditanyakan? Tidak. Jelas atau perlu penegasan lagi? Sudah jelas. Oke. Sebagai bentuk ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan dalam pertemuan hari ini, kita tutup dengan doa penutup. Silakan yang ingin menyampaikan doa penutup. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Ya Bapa, kami bersyukur karena campur tangan-Mu kami boleh melaksanakan pembelajaran hari ini dengan baik selaras dengan kehendak-Mu. Sertailah dengan terang Roh Kudus-Mu agar kami dapat menerapkan sikap keterbukaan gereja dalam kehidupan nyata. Bimbinglah aktivitas kami selanjutnya agar dapat berjalan dengan baik dan selamat menurut kehendak-Mu. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Sebagai penutup, kita akan melihat kembali salam toleransi. Ya. Sebagai bentuk penyemangat kita, kata kunci yang kita lakukan. Oke, kita lakukan bersama-sama. Salam toleransi. Terbuka, menghargai, kerjasama, mencintai. Oke, terima kasih, matur nuwun. Semoga ini menjadi hal yang perlu kita tumbuh kembangkan di dalam kehidupan bermasyarakat tentang keterbukaan gereja. Terima kasih, selamat berproses, selamat melakukan aktivitas yang selanjutnya. Demikian video pembelajaran ujian kinerja saya. Mohon masukan demi pembelajaran yang lebih baik.